perpajakan dengan anggota Lalisa Novianti, Eis Purnama, Feby Lavira Yusaria Umar, Fatin Kayulistin, Nadia Krisanti, Zevanya Laurel Larasati Pardede. Dengan saya sendiri, Eis Purnama, akan menjelaskan sistem perpajakan di Indonesia dan di Amerika. Sistem perpajakan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak dibagi menjadi 4. Pertama, fungsi anggaran sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi mengatur sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Yang ketiga, stabilitas pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang keempat, redistribusi pendapatan. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3. Official Assessment System, suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, Self Assessment System, suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga, Withholding System, suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Undang-undang yang mengatur perpajakan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Bea Materai. Sistem perpajakan di Amerika Serikat. Pajak dipungut atas pendapatan, penggajian, properti, penjualan, keuntungan modal, dividen, impor, perkebunan, dan hadiah, serta berbagai biaya. Pada tahun 2010, pajak yang dipungut oleh pemerintah federal, negara bagian, dan kota berjumlah 24,8% dari PDB. Di OECD, hanya Chili dan Meksiko yang dikenakan pajak lebih sedikit sebagai bagian dari PDB. Tarif pajak marginal federal bervariasi dari 10% sampai 39,6% dari penghasilan kena pajak. Tarif pajak negara bagian dan lokal sangat bervariasi berdasarkan jurisdiksi, dari 0% hingga 13,30% dari pendapatan, dan banyak yang lolos dari perpajakan. Pajak negara pada umumnya diperlakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan untuk perhitungan pajak federal, meskipun Undang-Undang Pajak 2017 memperlakukan batasan $10.000 untuk pengurangan pajak negara bagian dan lokal, yang menaikkan tarif pajak efektif bagi mereka berpenghasilan menengah dan tinggi dalam tarif pajak tinggi. Sumber Undang-Undang Pajak Penghasilan Amerika Serikat. Tingkat pertama, Konstitusi Amerika Serikat, Kode Pendapatan Internal atau IRC, Otoritas Legislatif, ditulis oleh Kongres Amerika Serikat melalui undang-undang. Peraturan Keuangan, Pendapatan Pengadilan Federal atau Otoritas Yudisial, ditulis oleh pengadilan sebagai interpretasi undang-undang. Perjanjian atau Otoritas Eksekutif, ditulis sehubungan dengan negara lain. Yang tingkat 2, Peraturan Interpretatif Agensi atau Otoritas Eksekutif, ditulis oleh Internal Revenue Service atau IRS dan Department of the Treasury, termasuk peraturan final sementara dan diusulkan yang diumumkan di bawah IRC 7805, pemberitahuan dan pengumuman treasure, peraturan administrasi republik atau peraturan pendapatan IRS yang memberikan panduan informal tentang pertanyaan spesifik dan mengikat semua pembayaran pajak.
Tingkat 3. Sejarah legislatif. Putusan administratif swasta atau pihak swasta dapat mendekati IRS secara langsung dan meminta putusan surat pribadi tentang masalah tertentu. Putusan ini mengikat hanya pada wajib pajak yang diminta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febiola Fira. Di sini saya akan menjelaskan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ada pada nomor 3 MK 10 2020 yang nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 28 Januari 2020. Tujuan dari Kemen Keuangan Republik Indonesia menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP berdasarkan pasal 1 nomor 6 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, nomor pokok wajib pajak, biasa disingkat dengan NPWP, adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak. NPWP juga dapat diartikan sebagai nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP terdiri dari 15 digit angka sebagai kode unik. 9 digit pertama pada NPWP merupakan kode unik dan identitas wajib pajak. 3 digit selanjutnya adalah kode unik dari kantor pelayanan pajak. 3 digit terakhir menandakan status wajib pajak. Fungsi NPWP sebagai kode unik yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan yang membuat data perpajakan Anda tidak akan tertukar dengan wajib pajak lainnya. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sebagai perbedaan besaran tarif pajak bagi mereka yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. NPWP menjadi dokumen yang penting yang menjadi syarat pembuat kredit. NPWP diperlukan untuk pengurusan surat izin usaha perdagangan. Jenis NPWP. NPWP pribadi diberikan kepada setiap orang yang mempunyai penghasilan di Indonesia. NPWP badan diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang mempunyai penghasilan di Indonesia. Orang yang harus memiliki NPWP, orang pribadi. Wanita yang sudah menikah pun akan dikenakan pajak secara terpisah. Bendahara yang mana ditunjuk sebagai yang memotong atau memungut pajak yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP. Sanksi yang berhubungan dengan NPWP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengupuhan pengusaha kena pajak, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali lipat pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, berdasarkan per 31 tahun 2009 tentang pedoman teknis dan tata cara pemotongan penyetoran PPh pasal 21 pasal 20. Tata cara pendaftaran NPWP. Mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan setempat. Fotokopi KTP, fotokopi paspor, kartu izin tinggal terbatas, kartu izin tinggal tetap untuk warga negara asing, atau secara online dengan mengunjungi halaman http://irek.pajak.co.id. Jangka waktu penyelesaian paling lambat 1 hari kerja setelah bukti surat diterbitkan. NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui pos tercatat. Penghapusan NPWP dan persyaratannya. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Warisan kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak.
WP badan yang telah dibubarkan secara resmi, bentuk usaha tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, WP orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat sebagai WP. Nama saya Zevanya Lauren Larasati Pardede. NIM saya 111900895. Di sini saya akan menjelaskan tentang SSN atau Social Security Number. SSN atau Social Security Number. Di Amerika tidak dikenal istilah NPWP. Amerika menggunakan istilah SSN yang merupakan singkatan dari Social Security Number. SSN ini diterbitkan oleh SSA atau Social Security Administration. Pada setiap akhir tahun, mereka harus mengisi lembar pajak dan kemudian menerima pemberitahuan dari pemerintah apakah mereka membayar lebih atau kurang. Apabila ada kekurangan, mereka harus langsung membayarnya. Dan demikian pula apabila ada kelebihan, mereka akan langsung menerima kembalian dari kelebihannya itu. Demikian pula mereka akan mendapatkan pemberitahuan tentang kemana saja uang pembayaran pajak mereka disalurkan, seperti ke pemerintahan federal atau state, city, dan juga ke local government atau kelurahan. Social Security ini adalah kartunya. SSN merupakan nomor dengan 9 digit yang berfungsi sebagai Personal Identification Number untuk setiap warga negaranya. Setiap warga negara Amerika hafal dengan nomor SSN-nya masing-masing, seperti halnya seorang TNI dengan NRP-nya. Pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh siapa saja, seperti melamar kerja, membuka akun di bank, membeli rumah, membeli mobil, dan lain sebagainya, mereka akan ditanyakan SSN terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Fungsi dari SSN adalah semua pembayaran pajak itu disalurkan bagi kepentingan pelayanan masyarakat. Pemerintah bisa memonitor pendapatan individu, dapat mengklaim manfaat Social Security, membuat rekening bank dan membuat pinjaman bank, melamar pekerjaan, keperluan tax return, untuk mendapatkan SIM, menerima benefit jaminan sosial, misalnya asuransi kesehatan bagi yang tidak mampu, dan mendapat segala pelayanan pemerintah atau government service. Pembuatan kartu kredit, pendaftar langganan listrik, gas, maupun telepon. Orang yang harus memiliki SSN. SSN diperoleh warga negara Amerika sesaat setelah mereka dilahirkan. SSN dikenal juga sebagai tunjangan hari tua, karena dengan SSN inilah seseorang dapat memperoleh pembayaran pensiunnya setelah mereka mencapai usia pensiun. Satu terminologi yang sangat bersahabat, istilah yang dapat menciptakan atmosfer yang saling menghormati antara warga dengan pemerintahnya. Begitu seseorang melahirkan, pihak rumah sakit langsung memberikan SSN bagi sang bayi kepada orang tuanya. Paralel dengan itu, orang tua sang bayi langsung secara otomatis memperoleh tax deduction, berupa keringanan pajak sekitar 3-5% yang bertujuan atau berfungsi sebagai subsidi pemerintah bagi warga negaranya untuk membesarkan anaknya itu. Sanksi yang berhubungan dengan SSN. Memasukkan SSN atau Social Security Number mendapatkan sanksi sesuai keputusan pemerintah dan tindakan yang telah dilakukan pemilik SSN palsu itu. Tata cara pendaftaran SSN. Dokumen yang diperlukan untuk membuat Social Security Number atau SSN adalah paspor, akta lahir dan terjemahan, merit certificate, most recent E94 number. Dokumen yang dibawa untuk melakukan update SSN atau Social Security Number adalah kartu SSN asli, green card asli, form SS5, most recent is 94 number, merit certificate, paspor asli. Jangka waktu penyelesaian SSN adalah sekitar 2 minggu. SSN ini diperuntukkan bagi warga negara asing yang ingin menerima Social Security Number atau SSN. Slogan yang menjadi pendorong perjuangan rakyat untuk ikut serta dalam penentuan peraturan perpajakan di Amerika Serikat selama Revolusi Amerika tahun 1775 sampai 1783 antara lain berikut ini. Yang pertama ada notification without representation, yang maknanya adalah tiada pemungutan pajak oleh pemerintah kecuali pemungutan tersebut telah disahkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua ada taxation without representation is tyranny, yang maknanya adalah pemungutan pajak yang dilakukan tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat adalah sama dengan tirani atau pemerintah yang sewenang-wenang. Yang ketiga ada taxation without representation is robbery,
yang maknanya adalah pemungutan pajak yang dilakukan tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sama dengan perampokan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Krisanti dengan nomor induk mahasiswa 111900370. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai pengusaha dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Berdasarkan Undang-Undang PPN, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Selanjutnya, pengusaha yang termasuk kena pajak seperti pabrikan atau produsen, importir, dan identor, pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir, agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir, pemegang hak paten atau merek dagang BKP, pedagang besar atau pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, dan pedagang eceran. Kewajiban pengusaha kena pajak seperti pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya pada KPP wilayah kerjanya. Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha tersebar di beberapa tempat. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP. Memungut dan menyetor PPN dan PPNBM yang terutang. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak dan menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN. Adapun pengecualian pengusaha kena pajak seperti pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kecil, pengusaha yang menghasilkan barang yang tidak dikenakan PPN, dan pengusaha di bidang jasa yang dikecualikan PKP. Pengajuan NPPKP adalah memiliki pendapatan bruto sebesar 4,8 miliar, melewati proses survei yang dilakukan KPP atau KP2K, KP tempat pendaftaran, dan melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan KPKP. Dokumen yang dipersiapkan seperti untuk warga Indonesia seperti foto KTP, untuk warga negara asing seperti foto KTP Kitas atau Kitab, dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi, surat keterangan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau desa. Adapun dokumen yang biasanya disertai juga seperti bukti sewa, foto ruangan, peta lokasi, spesimen penandatangan faktur dan fotokopi penandatangan faktur, daftar harta, laporan keuangan, dan SPT tahun terakhir. Adapun syarat pencabutannya ketika Anda tidak ingin memiliki NPPKP seperti pengusaha kena pajak pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. Kedua, PKP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP orang pribadi yang telah meninggal dunia, PKP yang telah dipusatkan tempat terutang PPN di tempat lain, PKP selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif atau non-efektif dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha. Dan terakhir, pengusaha kena pajak yang tidak menyampaikan SPT masa PPN untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember. Ada juga penyebab syarat pengajuan PKP ditolak, seperti pengusaha melakukan penyerahan BKP atau JKP dikecualikan bukan objek pajak. Kedua, keraguan petugas atas keabsahan dan kelayakan perusahaan. Ketiga, tidak memenuhi semua syarat pengajuan PKP. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katinka Yulistin dengan NIM 111903555. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan. Pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP mendefinisikan surat pemberitahuan SPT sebagai berikut. SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP, ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun fungsi dari SPT yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi pelapor bagi WP, yaitu melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan. Melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama. Melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk objek pajak maupun bukan objek pajak. Wajib pajak PPh sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak. Yang kedua, fungsi pelapor SPT bagi PKP, yaitu melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM pemotong atau pemungut pajak. Yang ketiga, fungsi pertanggungjawaban SPT bagi WP atas pembayaran dari kegiatan pemotong atau pemungutan PPh yang dilakukan terhadap PPh-OP atau badan lain dalam satu masa pajak. Fungsi pertanggungjawaban SPT bagi PKP sebagai pemotong atau pemungut pajak. Fungsi SPT adalah sarana untuk mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Kemudian ada juga jenis formulir SPT, yaitu formulir 1771 dan formulir 1770. Formulir 1770S digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilan dari pekerjaannya lebih dari satu pemberi kerja atau penghasilannya 60 juta rupiah per tahun. Adapun formulir 1770SS yaitu formulir SPT tahunan yang paling sederhana yang ditunjukkan wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya setahun hanya dari pekerjaan dan jumlahnya tidak lebih dari 60 juta rupiah per tahun. Bukti potong 1721A1 dan 1721A2 formulir keterangan dari pemberi kerja yang menjelaskan pajak dari wajib pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Kemudian ada SPT massa. Yang pertama PPh pasal 21/26, yang kedua PPh pasal 22, 3. PPh pasal 23/26, 4. PPh pasal 25, 5. PPh pasal 4 ayat 2, 6. PPh pasal 15, 7. PPN atau pajak tambahan nilai, 8. PPN bagi pemungut, 9. PPN bagi pengusaha kena pajak, pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, 10. Pajak penjualan atas barang mewah. Adapun pengelompokan SPT menurut jenis SPT massa dan SPT tahunan, menurut wajib pajaknya SPT PPh-OP, SPT PPh Badan dan BUT, serta SPT WP Bendaharawan. Kemudian menurut jenis pajaknya SPT PPh tahunan OP, SPT PPh tahunan OP karyawan, SPT PPh tahunan badan, SPT PPh 21 tahunan, SPT PPh massa dan SPT PPN massa. Jenis formulir dalam pelaporan SPT ada dua. Yang pertama formulir 1721A1 yaitu khusus untuk para karyawan yang bekerja di perusahaan milik swasta. Yang kedua formulir 1721A2 yaitu untuk karyawan yang menjabat sebagai pegawai negeri sipil. Adapun tata cara pelaporan SPT yaitu sebagai berikut. Yang pertama pelaporan SPT secara manual, yaitu pengembalian formulir SPT, pengisian SPT dengan benar, jelas dan lengkap, penandatanganan SPT, dan penyampaian SPT langsung ke KPP atau jasa pengiriman. Yang kedua, pelapor SPT menggunakan e-filing. E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal http://pajak.go.id atau https://djponline.pajak.go.id. Yang ketiga, pelaporan SPT menggunakan e-form. E-form merupakan formulir SPT elektronik file dengan ekstensi .xfdl yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline dengan menggunakan aplikasi form viewer yang disediakan di Ditjen Pajak. Setelah SPT tahunan dibuat secara offline, wajib pajak bisa langsung mengupload SPT secara offline via DJP online. Yang terakhir yaitu tempat pengambilan SPT. Ada
ada 6. Yang pertama, Kantor Pelayanan Pajak KPP. Yang kedua, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan KP4. Yang ketiga, Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan KP2KP. Yang keempat, Kantor Wilayah DJP. Yang kelima, Kantor Pusat DJP. Yang keenam, melalui website DJP http://www.pajak.go.id untuk mencetak atau menggandakan atau fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Novianti, NIM 1119086. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang SSP, Surat Setoran Pajak. Surat Setoran Pajak atau SSP adalah format awal metode pembayaran pajak. Melalui SSP, penyetoran pajak dilakukan dengan melengkapi formulir dan menyerahkannya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP, penjelasannya tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 24/PJ/2013 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Namun, sejak pemerintah merilis modul penerimaan negara generasi 2 atau MPNG 2, SSP tidak lagi digunakan. MPNG 2 merupakan sistem penerimaan negara yang memungkinkan pembayaran pajak melalui online atau menggunakan surat setoran elektronik SSC pajak. Sebelum adanya MPNG 2, dalam menuntaskan pembayaran pajak, wajib pajak harus melakukan setor manual ke bank atau kantor pos persepsi. Saat melakukan setor manual, wajib pajak harus membawa dan menyerahkan lembaran formulir SSP pajak yang sudah diisi kepada petugas bank persepsi atau kantor pos. Fungsi formulir SSP. Lembar pertama digunakan untuk arsip wajib pajak. Lembar kedua digunakan untuk kantor pelayanan dan perbendaharaan negara atau KPPN. Lembar ketiga digunakan untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP. Lembar keempat digunakan untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Pada umumnya, formulir SSP memang hanya dibuat rangkap 4 saja. Akan tetapi, ada beberapa kasus wajib pajak membutuhkan lebih dari 4 lembar formulir untuk arsip wajib pungut, bendahara pemerintah BUMN, atau pihak lain yang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Satu formulir SSP hanya bisa digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau 1 tahun pajak atau surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran. Kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak. Alasannya, karena kedua kode tersebut akan dicatat dalam data administrasi database. Jika ada kesalahan dalam pengisian, Anda dianggap belum melakukan pelaporan atau bahkan belum melakukan pembayaran pajak terutang yang seharusnya Anda bayar. SSP telah digantikan oleh SSC Pajak. SSC Pajak secara efektif diberlakukan sejak 1 Juli 2016, di mana Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah meresmikan e-billing atau surat setoran elektronik SSC Pajak. SSC Pajak ini berbasis internet, jadi wajib pajak akan semakin mudah dalam membayarkan pajak mereka di mana saja dan kapan saja tanpa perlu mengantri. Bedanya, media pengisian dilakukan secara elektronik. Penggunaan SSE dianggap lebih efisien karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga memudahkan wajib pajak mengurus administrasi perpajakannya. Wajib pajak hanya membawa ID billing yang telah dibuat SSE pajak dan kemudian menunjukkan ke petugas bank persepsi dan kantor pos sebelum menyetor pajak. Selain lebih mudah dan cepat, keberadaan SSC Pajak dianggap lebih aman karena dapat mengurangi resiko pembatalan transaksi akibat buruknya kualitas data yang biasanya terjadi ketika wajib pajak membayar pajak menggunakan SSP. Peraturan SSP Amerika bahwa pembayaran pajak penghasilan atau PPh pasal 25 dan pasal 29 serta PPh final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat wajib dilakukan dalam perhitungan mata uang dolar Amerika Serikat, bahwa tata cara pembayaran pajak penghasilan dalam mata uang dolar Amerika Serikat perlu ditetapkan dengan keputusan bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak.
Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330 /KMK 04/1999 tanggal 18 Juni 1999 tentang penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Keputusan bersama Direktur Jenderal Anggaran Nomor Kap 38A 51/1993, Direktur Jenderal Pajak Nomor Kap 17/PJ/1993, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kap 53/BC/1993, menetapkan keputusan bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Anggaran tentang tata cara pembayaran pajak penghasilan dalam mata uang dolar Amerika Serikat, yaitu yang ada pada pasal 1-6. Selanjutnya adalah SKP, Surat Ketetapan Pajak dan Fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 15, Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak nihil (SKPN), atau surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB). Lalu, berdasarkan keputusan Ditjen Pajak, pihak yang berkuasa mengeluarkan surat tersebut adalah Kantor Pajak Pertama atau KPP, dan dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Secara garis besar, SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. Jenis surat ketetapan pajak. Surat tagihan pajak atau STP, surat untuk menagih pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB. Dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009, SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan menurut Pasal 15 Ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak, atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Permohonan pembatalan SKP. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan SKP jika terdapat kesalahan. Pembatalan itu sendiri terbatas pada kesalahan-kesalahan berikut: kesalahan tulisan pada nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. Kesalahan hitung yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan. Pertanyaan yang pertama, apa saja sumber undang-undang pajak penghasilan di Amerika tingkat 2? Jawabannya, peraturan interpretatif agensi atau otoritas eksekutif ditulis oleh Internal Revenue Service
atau WRS dan Department of the Treasury, termasuk yang pertama peraturan final sementara dan diusulkan yang diumumkan di bawah IRC 7805. 2. Pemberitahuan dan pengumuman Treasury, peraturan administratif publik atau peraturan pendapatan IRS yang memberikan panduan informal tentang pertanyaan spesifik dan mengikat semua pembayaran pajak. Tahun pajak adalah Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Jangka waktu 1 tahun kalender adalah jangka waktu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Contoh, tahun pajak sama dengan tahun kalender. Pembukuan dimulai 1 Januari 2015 dan berakhir 31 Desember 2015. Disebutkan tahun pajak 2015. Tahun pajak tidak sama dengan tahun kalender. Pembukuan dimulai 1 Juli 2014 dan berakhir 30 Juni 2015. Sekian dari saya, terima kasih. Ini adalah contoh soalnya. PPh 21 karyawan sama dengan jumlah penghasilan kena pajak dikali persen tarif PPh 21 dikali 120%. Di contoh soal ini adalah seorang karyawan yang tidak memiliki NPWP. Sebagai contoh, seorang karyawan berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulannya sebesar 15 juta. Karyawan tersebut telah membayar iuran pensiun kepada perusahaan dana pensiun sebesar 200.000 dan harus membayar biaya jabatan sebesar 5% kepada perusahaan. Meskipun sudah memenuhi wajib pajak, tapi karyawan tersebut belum memiliki NPWP. Maka cara menghitung PPh 21 karyawan yang bersangkutan yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya, gaji dan tunjangan sama dengan 15 juta. 15 juta ini adalah gaji karyawannya. Pengurangan biaya jabatan 5% sama dengan 750.000. 750.000 ini dari 5%-nya gaji 15 juta. Pengurangan iuran pensiun sama dengan 200.000, ini dari soalnya. Penghasilan neto karyawan tersebut adalah sebesar 14.050.000 per bulan. 14.050.000 ini dari 15 juta dikurangi 750 dikurangi 200. Atau 168.600 per tahun dari 14.050.000 dikali 12. PTKP setahun yang berlaku untuk karyawan tersebut adalah 54 juta. Artinya, penghasilan kena pajak karyawan adalah 168.600 penghasilan per tahunnya dikurangi 54 juta sama dengan 114.600.000. Karena karyawan tersebut memiliki penghasilan kena pajak setahun kurang dari 50 juta, maka perhitungan PPh 21 atas penghasilan dalam setahun adalah 114.600 dikali 5%. Sama dengan 5.730.000. Karena karyawan tersebut belum memiliki NPWP, maka perhitungannya menjadi 114.600.000 dikali 5% dikali 120%, sama dengan 6.876.000. Maka PPh 21 yang harus dibayarkan karyawan yang tidak memiliki NPWP tersebut adalah sebesar 6.876.000 per tahun atau 6.876.000 dibagi 12 sama dengan 573.000 per bulannya. Jadi jika karyawan tidak memiliki NPWP, ada penambahan 120%. Sekian dari saya, terima kasih. Adapun pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu sebutkan kepanjangan dan SPT dan tata cara pelaporannya. SPT adalah surat pemberitahuan tahunan. Tata cara pelaporannya, pertama, pelaporan SPT secara manual, kedua, menggunakan e-filing, ketiga, menggunakan e-form. Sekian, terima kasih. Kelima yaitu sebutkan 4 fungsi lembar formulir SSP pajak. Lembar pertama digunakan untuk arsip wajib pajak. Lembar kedua digunakan untuk kantor pelayanan dan bendaharaan negara atau KPPN. Lembar ketiga digunakan untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP. Yang terakhir, lembar keempat digunakan untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Adapun contoh pertanyaan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 membahas tentang apa? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3264 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 150.